perhatikan di masa mendatang, karena ini bisa mengancam industri dan kebudayaan batik itu sendiri. Pilot project ini pada dasarnya itu dibagi menjadi dua lapis. Pertama adalah pendidikan formal batik lasem yang dilakukan melalui pengembangan muatan lokal batik lasem dengan pilot project itu di 4 sekolah dasar di Kecamatan Pancur, yaitu SD Jeruk, SD Doropayung 1, SD Tuyuhan, dan SD Warugunung. Karena dipercaya sebagai guru mulok, saya bisa menularkan itu pelajaran batik itu kepada anak, sehingga anak itu mempunyai bakat dan bisa melestarikan yang terutama kan itu bisa batik itu menjadi lestari, sehingga batik itu tidak hilang. Terus anak-anak itu juga bisa punya keterampilan tersendiri sesuai dengan daerah asalnya. Yang ada di daerah sini itu batik. Setiap kita kepingin meraih sesuatu itu tentunya juga ada pengorbanan. Lebih-lebih kalau kita itu ingin mengunggulkan di SD kita seperti muatan lokal batik, yang sementara ini batik sendiri sudah menjadi booming, sudah betul-betul diaktifkan, hubungan sudah dipatenkan itu. Ini memberikan tekad tersendiri. Dalam hal ini masalah pembiayaan, saya pun tidak pesimis. Selagi kita masih ada upaya, keinginan, itu pasti ada jalan keluarnya. Dan ini terlebih lagi sekarang kan sekolah sudah mendapatkan BOS, dari Bantuan Operasional Sekolah. Itu sendiri kalau misalkan SD itu berniat untuk mengembangkan batik, saya pikir itu bisa menyisihkan dana untuk diplotkan ke batik itu sendiri. Jadi kita tidak harus menggantungkan orang lain terus, suatu saat juga kita harus mandiri. Apabila besok itu anak-anak kok tertarik untuk batik, itu saya harapkan, saya berdoa itu supaya anak-anak Jeruk itu bisa jadi pengusaha batik. Kemudian yang kedua itu adalah pengembangan pendidikan non formal batik lasem, karena kita berharap dukungan dari masyarakat itu juga ada untuk mendorong pelestarian batik lasem. Untuk itu IPI bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, khususnya para pembatik itu sendiri dan pemuka desa, ya, pemerintah desa, itu mengembangkan pilot project di 5 desa. Di 5 desa tersebut didirikanlah 6 sanggar batik anak. Batik adalah suatu kain yang dipola dengan malam, lalu diberi isen-isen, ada yang di dalam pola, ada yang di luar pola. Lalu diterusi, kemudian ditembak, lalu diwarna, langsung dilorot, dijemur, sudah selesai jadi batik. Saya belajar membatik dari keluarga saya. Kebetulan keluarga saya adalah keluarga pembatik. Dari buyut, nenek, sampai ibu membatik semua. Kegiatan membatik saya lakukan di Sanggar Kembang Gading setiap hari Minggu. Selain membatik, ketika mereka sudah bosan membatik, mereka akan melakukan hal yang lain seperti menari. Selain menari, di Sanggar anak-anak juga diberi keterampilan seperti membuat kerajinan dari bahan-bahan bekas dari daur ulang. Batik lasem menurutku bagus karena selain batik itu memiliki nilai seni yang tinggi, batik lasem juga memiliki ciri khas tersendiri. Batik lasem memiliki ciri khas pesisiran. Terus selain itu warnanya juga menarik dibandingkan dengan batik-batik yang lain. Batik lasem memiliki
satu nilai lebih, yaitu apabila dicuci batik lasem nggak jadi bladus, tapi malah lebih menjadi lebih jadi cerah. Di masa depan pengennya teman-temanku ya jadi pengusaha batik. Perempuan pembatik lasem adalah gudang hidup dari kekayaan seni dan budaya batik lasem yang kian pudar dimakan pragmatisme bisnis batik modern. Goresan tangan pembatik pada selembar kain tidaklah akan pernah sama, sekalipun menggunakan pola yang sama. Kekayaan motif dan artikulasi setiap pembatik yang mengungkapkan ekspresi seni dan budaya tetaplah menjadi kekayaan seorang pembatik. Semakin senja usia para pembatik, semakin tergambar kepunahan kekayaan hakiki seni, budaya, dan filosofi batik. Karena hilangnya kekayaan seni budaya batik dari tangan-tangan pembatik, pada akhirnya juga memusnahkan kekayaan motif, goresan, dan sejarah batik itu sendiri. Kejayaan masa lalu harus dikembalikan dalam zaman yang berbeda. Geliat tawa dan canda ratusan, bahkan ribuan pembatik di rumah-rumah dan di sanggar-sanggar batik mesti hidup kembali. Dan anak-anak mengikuti orang tuanya membatik dan belajar secara alamiah untuk menjalani hidup sebagai pembatik yang percaya masa depan kehidupannya dengan batik akan cerah. Bebarengan padha nandur pari, srengenge nyorot ngulon parane, manuke ngoceh ana wit-witan, pating semruwit seneng atine. Katon asring donya saisine, wis kaya esuk jagone kloro, prameswarane pating kemrusuk, ngelingake sedulur tani.